Ya, ini ada akun bernama Hokage nih. Nih, Waibu ini nih muslim atau non muslim nih? Waibu nih. Halo Uni, Ya, Islam atau non Islam? non Islam. Ya, agamanya apa? Kristen. Oke. Kalau awam silakan bertanya tentang agama Islam dan pemahaman saya tentang agama Kristen. Kalau berilmu silakan ajukan tema diskusi. Mau bertanya atau mau menjelaskan? Silakan. Mau tanya, Uni robnya ada berapa? Ada rob apa dulu nih? Kalau rob orang tua orang tua pemelihara saya tuh banyak. Ada papa, ada Berarti mama. robnya ada banyak. Oh, kalau Robul Alamin cuma satu. Kamu yang kamu tanya rob apa dulu? Berarti robnya ada banyak. Gini ada indikasi orang-orang yang masalah psikologisnya itu ketika tidak ada yang lucu terus ketawa tuh lucu. Iya, ketika dia nggak ada yang lucu terus ketawa bisa jadi indikasinya dia punya kelainan mental. Kamu punya masalah mental. Enggak. Oke. Robnya Rob ada banyak apa? atau ada Ya satu? rob apa? Rob apa dulu yang kamu tanya? Kamu tahu Ya, nggak kata ya rob rob itu apa sepadan aja. dengan kata kurios. Pemilik kedai yang dipinjam Yesus itu kan juga rob juga itu kurios Enggak. dia itu. Udah rob kamu ada berapa? Ya saya tanya rob apa dulu, Dek? Satu atau dua? Iya rob apa Apa dulu? aja? Iya rob kok apa aja? Rob artinya pemelihara dan penjaga. Penjaga saya banyak. Muhammad rob atau bukan? Nabi Muhammad tidak pernah bergelar rob. Dia Rasulullah. Kemarin di live di Edis rob, kau bilang. Ya Atau rob siapa? apa dulu? Dia kan seadanya keluarga. Gini, dalam kaidah psikologi, kalau ada orang yang tertawa sendiri tanpa ada asbab, itu kayak ada gangguan jiwa, Dek. Kayaknya kamu butuh psikiater. Serius. Nggak, aku khawatir nih. Ada Berarti robnya ada dua. orang-orang. Kamu juga punya masalah THT ya? Pertama, aku takut kamu gangguan kejiwaan nih. Astagfirullah, dia ketawa. Takut ih. Kamu ada masalah Enggak, saya denger Nggak, rob tunggu. kamu dua. Bentar, aku jujur. Kamu pernah dicabuli sama orang tua sendiri ya? Sama ini sih saya mau mencabuli 72 bidadari. Oh, pantesan otaknya mesum. Pantesan Kristen. Karena otaknya mesum banget mau mencabuli. enak. Turunnya. Enak. Oh iya, karena Kristen ya. Surganya Oh enak-enak iya. itu loh. Ih, jijik, ya ampun. Aduh, takut. Maaf ya, saya lagi nggak mau menghadapi pasien dalam gangguan kejiwaan. Maaf ya, saya bukan psikiater. Aduh, ternyata psikopat, guys. Maniak seks ternyata. Oh, ini orang-orang prosetan. Takut ya. Kamu berobat dulu ya, Dek. Kayaknya kamu masih bisa diselamatkan, Dek. Syaratnya itu, Dek. Kamu ke psikiater dulu. Coba tanya, apakah kamu dulu sering dicabuli orang tua, tetangga, atau paman, sehingga kamu jadi seperti itu. Maaf ya adikku ya, saya bukan psikiater, jadi saya nggak bisa menyembuhkan mental kamu. Harusnya kamu berobat dulu ke keluarga, ajak dulu keluarga kamu untuk membawa ke psikiater ya, Dek ya. Turut bersedih melihat kelakuan akhlak kamu. Itu sebabnya mungkin kamu jadi Kristen ya, Dek ya. Kasihan sekali, masih cukup muda suaranya ya. Seandainya kamu mungkin agak sedikit normal, pasti kamu jadi Islam ya. Astagfirullah. Ini korban-korban pencabulan orang tua atau tetangga dekat mungkin ya. Teman-teman, tolonglah. Kalau ada ketemu orang-orang seperti ini yang ketawa-ketawa sendiri tanpa ada alasan, tolong bawa ke psikiater ya. Ngeri loh teman-teman, kasihan anak muda begini. Hati-hati dengan anak-anak kalian, dia punya niat ingin mencabuli loh. Hati-hati dengan nenek-nenek yang tidak pakai celana dalam. Tolong nenek-nenek yang jarang-jarang pakai celana dalam, cuman pakai sarung doang. Tolong selamatkan diri kalian dengan pakai celana dalam. Kalau perlu kalian pakai kemben yang banyak, celana dalam yang berlapis, karena itu akan menyulitkan orang membuka celana dalam kalian. Sehingga ketika proses kalian dicabuli, kalian bisa teriak dulu sehingga kalian dibantuin. Kalau kalian nggak pakai celana dalam, para nenek-nenek ya, nenek-nenek khusus nenek-nenek ya. Saya hanya mengkhususkan nenek-nenek karena yang lupa pakai celana dalam biasanya nenek-nenek ya. Tolong selamatkan nenek-nenek kalian dari orang ini ya. Saya takut nanti incaran mereka. Aduh.
Saya syok banget ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ternyata kenapa begitu ya orang-orang Kristen Protestan ya. Ya Allah, untung saya nggak dekat sama dia. Saya bukan nenek-neneknya bisa jadi dicabuli tahu. Astagfirullahaladzim. Takut ya. Tolong selamatkan nenek kalian ya. Tolong nenek kalian diselamatkan. Hati-hati. Keluarga kalian yang perempuan tolong selamatkan dari cengkeraman laki-laki cebol ini ya. Laki-laki cebol ini ya. Tolong. Ngeri banget ya. Astagfirullahaladzim. Terima kasih Bang Daeng telah mau menyelamatkan nenek-neneknya ya. Kasihan nenek-nenek kita dicebol ya sama oten-oten prosetan ini ya. Halo, Apa kabar kakak? Kakak Iting apa kabar? Puji Tuhan sehat, Tuhan Yesus baik. Kita diskusi yuk. 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 Tapi Mantap. jangan menghujat, tapi jangan Ih, mana menghujat ada dan aku jangan menghujat. menghakimi. Mana ada aku menghujat. Coba berpose Ayo, yang manis PKPK dulu. ya. Iya PKPK dulu. PKPK dulu. Iya oke. Oke, posisi manis. Hati yang manis, wajah yang manis. Tawanya kayak gitu ih. Kakak sehat? Kakak sehat? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kapan sehat. kakak puji Tuhannya? Puji dulu lah. Puji Tuhan wacana Puji mulu. Tuhan, haleluya. Ya pujilah. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Enggak dipuji-puji Tuhan. Oh, haleluya. Kakak Iting siapa yang punya? Kakak Iting cantik sekali. Oh, suaminya. Bukan Yesus yang punya. Bukan Yesus yang punya ya? Oh, Yesus. Pertama Yesus lah, dia kan pencipta kita. Hmm. Gimana? Apa yang mau diskusikan? Bentar dulu, aku bikin kita live di YouTube dulu. Oke. Kakak Iting siapa yang punya? Yesus yang punya ternyata. Bagaimana? Oi. Apa? Udah sembuh kakinya? Kaki. Kaki aku Kakinya kan lagi sembuh. Kaki aku kan cuma keselio doang, Kak. Kan aku Udah cuma makan keselio belum? doang. Udah, Kakak. Udah, Kakak cantik. Ntar ya Kak, aku kan kita relay di YouTube ya, biar Kakak tuh terdokumentasi diskusinya sama aku di YouTube. Dan kali ini saya lanjutkan diskusinya dengan kakak yang cantik jelita dengan rambut keriting bernama kakak Caroline Sitepu. Dia adalah orang yang sering aktif di sosial media, membahas agama-agama juga, dan dia mau berdiskusi dengan saya. Nah, kakak Sitepu ini salah satu orang Kristen yang tidak mengimani Tritunggal dalam maksud tiga pribadi, tetapi dia memahami Yesus adalah Bapa itu sendiri. Artinya kakak Sitepu ini mengikuti paham Sabellianisme. Dia percaya bahwa Yesus itu adalah Bapa dan yang mati di tiang salib adalah Bapa itu sendiri. Bukankah begitu kakak Iting? Nanti kakak Iting tolong ditanggapin. Selain cantik, kakak Iting ini berpaham oneness. Kakak Iting ini juga sangat baik kepada aku. Selain dia juga rajin masak dan rajin menabung, dia juga adalah orang yang sangat unyu-unyu. Nah, kakak, izinkan adik bertanya kepada kakak. Apakah kakak meyakini bahwa Tuhan kakak yang adalah Yesus itu yang adalah Bapa, ketika dia tertidur di perahu itu adalah Bapa yang sedang tertidur? Silakan kakak Iting menjelaskan kepada adik. Adik sebagai adik kakak akan memberikan kesempatan kakak untuk berdiskusi dengan adik. Seperti itulah kiranya adik sampaikan kepada kakak yang tercinta. Kakak rambut keriting, cantik luar biasa, pandai memasak, dicintai suaminya dan disayangi Yesus. Silakan kakak Iting, waktunya terlalu panjang, mungkin kakak Iting langsung aja lah, kita langsung aja lah ambil alih waktu aku, nggak apa-apa, monggo.
Oke, selamat malam semuanya. Baik dimanapun berada. Oke, saya jawab Unia, saya jawab sepengetahuan saya, dan biarlah Tuhan yang berkarya dan Tuhanlah yang berkata-kata, bukan saya sendiri tapi Roh Kudus yang berkata-kata. Amin. Saya menjawab, yang tidur di kapal itu Yesus Kristus, dan roh yang di dalam Yesus Kristus adalah Bapa itu sendiri. Jadi Allah itu adalah roh, sekalipun dia di dalam tubuh Yesus Kristus, roh itu tanpa batas. Dia berkuasa atas segala alam semesta ini. Dan Yesus Kristus bisa meredakan badai. Bisa di perahu itu dia bisa hanya berkata berhenti, maka badai itu pun berhenti. Jadi Yesus dan Bapa adalah satu. Nah, ketika pun dia di dalam Yesus Kristus, roh Allah itu dalam Yesus Kristus, maka roh itu tanpa batas, saudara. Dia ada di segala keadaan, dia ada di segala tempat. Jadi Yesus sendiri berkata Allah itu adalah roh. Jadi Yesus Kristus adalah tubuh yang dikenakan oleh roh Allah. Jadi Bapa yang dipanggil itu adalah rohnya. Begitu. Tadi dikatakan Riva di awal, katanya yang mati di kayu salib itu adalah Bapa. Yang mati di kayu salib itu adalah tubuh Yesus Kristus, tubuhnya. Tetapi Allah itu adalah roh. Roh itu tidak pernah mati. Begitu ya. Jadi Bapa Allah itulah roh. Maka ketika Yesus berkata, Eli Eli sabartani, mengapa kau meninggalkan aku? Makanya itu adalah roh Allah itu pergi dari tubuhnya. Jadi roh itu tidak pernah mati, saudara. Bapa itu tidak pernah mati. Allah itu adalah roh. Ya. Ada ayatnya, Bapa itulah roh, Allah itu adalah roh. Maka kita semua manusia atau semua yang percaya pada Yesus Kristus harus menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Artinya kita harus menyembah Allah yang Maha Kuasa itu dalam roh dan kebenaran, dalam hati yang kudus, hati yang benar, kehidupan yang benar, kelakuan yang benar. Itulah yang diingini Bapa di akhir zaman ini. Jadi kita harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Karena Allah itu adalah roh, dan roh itu tidak pernah dipegang atau tidak pernah mati atau tidak bisa dipukul atau diremukkan. Yang diremukkan adalah Yesus Kristus, tubuhnya. Jadi Yesus Kristus itu adalah roh yang dikenakan oleh Allah. Jadi ketika ada kata-kata, ketika Yesus disalib, ada burung merpati di kepalanya, lalu Bapa berkata, inilah anak yang kukasihi. Itu semua pekerjaan roh. Allah itu roh, bisa memakai segala sesuatu, berkata-kata segala sesuatu dengan kuasanya yang tak terbatas. Jadi jangan batasi Allah itu di dalam tubuh, tetapi Allah itu tak terbatas, saudara. Itu. Terima kasih yang diri, Pak. Terima kasih Kakak Iting yang cantik. Ya. Kita PK lagi ya. Berarti waktu kita bagi 2 aja ya Kak, biar nggak panjang-panjang. Ya. Oke, silakan ditanyakan lagi. Silakan Kakak Iting. Jadi Kakak Iting, saya makin membingungkan ini. Katanya Yesus itu adalah Allah. Bukankah yang disebut dengan Yesus itu adalah tubuh kemanusiaan yang ada roh di dalamnya? Pertanyaan saya, dalam Yohanes pasal 1:14, firman itu menjadi manusia. Apakah manusia Yesus itu adalah Allah? Silakan dijawab. Ya, manusia Yesus Kristus itu adalah Allah itu sendiri. Nah, ketika Maria ketika Maria masih perawan, maka malaikat Tuhan datang kepadanya. Kata malaikat itu, kamu akan mengandung dari Roh Kudus, dari Roh Allah. Maka Roh Allah itu yang berkenosis di dalam perut Maria menjadi Yesus Kristus. Ya, Allah itu yang berkenosis menjadi manusia di tubuh Maria. Menjadi lahir Yesus Kristus. Jadi Allah itu datang sebagai manusia. Yesus Kristus datang sebagai manusia ke dunia ini. Jadi dia memang datang sebagai manusia. Tetapi dia adalah Allah itu sendiri. Nah, kita lihat kealahan Yesus Kristus. Tunggu Kak, di ulang Wahyu. lagi Kak. Kak, ulang lagi Kak. Katanya yang Allah adalah roh, tubuh Yesus bukan Allah. Sekarang Yesus itu adalah Allah. Kak, gimana dong? Coba Kak ulangi lagi Kak, pusing Kak. Begini,
Maria kan mengandung roh Allah. Dari roh Allah itu turun ke Tunggu. dalam tubuh. Maria mengandung roh Allah. Ya, Di dalam perutnya Maria ada roh Allah. ya. Nah, Berarti dibuktikan roh Allah ketika ada di dalam Elizabeth- rahim dong. Tapi kan roh itu adalah tak terbatas. Roh Allah itu tak terbatas. Loh, Sekalipun katanya dia di dalam rahim Maria. Berarti dia terbatas dong di dalam Iya. rahim. Enggak, namanya Allah tidak pernah terbatas. Sekalipun dia di dalam Maria. Yesus bergnosis, itu yang dia Allah apanya sih, Kak? Ya, iya Allah itu roh turun menjadi manusia. Lah, kalau Namanya Allah Allah roh yang turun jadi manusia, menjadi Allah. berarti tubuh kemanusiaannya juga Allah dong, Kak. Dia datang sebagai manusia Allah. Dia itu adalah manusia Allah. Yesus Tapi Kristus katanya yang adalah- Allah rohnya. Jadi Mana begini yang loh, roh Allah itu betul? datang. Ya, Roh iya, Allah betul, jadi roh manusia, Allah. tapi tubuhnya bukan Ya, Allah. Allah itu datang sebagai manusia. Ya tetap Allah. Tubuh manusianya itu Allah. Namanya Allah. Iya, Allah. Tapi katanya Namanya tadi dia enggak. Kenapa bilang enggak? Ya tetap manusia. Dia Kak, Allah. Kak, tadi bilang katanya yang mati cuma tubuh Tadi kan kemanusiaannya maksudnya. bukan Allah. Kan saya bilang Yesus Kristus adalah tubuh yang dikenakan roh Allah. Ngerti enggak? Tapi katanya tubuhnya roh Allah yang jadi manusia. Pusing. Memang itu. Kakak gimana ini? Katanya Yesus itu adalah roh Allah yang jadi manusia. Tubuh Iya. manusianya itu Allah bukan? Ya, nah, kayak Rifa ya. Rifa itu lahir dari rohnya Rifa. Ya jadi Rifa. Iya, Tapi Rifa bukan itu, manusia. Rifa itu karena ada tubuh jasad yang dikasih roh sama Tuhan, jadilah Rifa. Iya. Kalau roh doang bukan Rifa, Iya. itu namanya roh Rifa, bukan Rifa tapi roh Tapi Rifa. Rifa itu gini, tetapi Rifa itu dari apa? Dari sperma, ya kan? Dari sperma dan dari Betul. telur ibunya Rifa. Nah, tapi Ya Yesus, terus Allah yang itu ditanya dari tanpa- roh. Nah, roh itu kan dari Rifa itu dari Allah. Tetapi bukan Allah. Roh Yesus dari Nah, mana? Yo, roh Yesus dari Yesus mana? Allah itu. Ya Nah, sama pada lah mulanya. tuh. Nah, dengar dulu. Yesus sebelum datang ke dunia ini menjadi Allah, dia kenal Allah, roh yang melayang-layang di permukaan air yang menciptakan langit dan bumi ini. Nah, dia datang ke dunia ini karena mengasihi kita, maka dia datang sebagai manusia. Nah, dia jadi manusia kan roh itu? Tetapi kan itu tetap Allah. Ya makanya berarti yang mati itu Allah Bapa kan? Nah, yang mati tubuhnya. Nah, Lah rohnya katanya tidak tubuhnya pernah itu Allah. ada. Tubuh yang dikenakan Allah. Kakak bikin aku jadi tambah gila ini. Roh Allah jadi manusia. Yang mati bukan. Kak, jangan kayak gitulah, Kak. Kakak ini merusak peradaban. loh. Makanya bisa Sebenarnya- dipahami memang. Loh, kalau nggak bisa dipahami ngapain kakak jelasin? Nah ini makanya kata Tuhan Yesus, kalian tuh buta dan tuli akan kebenaran. Jadi dijelaskan Apanya yang itu buta bukan tuli bingung. orang? Aku buta tuli kata kakak, yang botol malah kakak. Masa kakak bilang roh Allah jadi manusia? Berarti manusia itu roh Allah kan? Yang jadi daging. Yohanes pasal 1 ayat 14. Nah, yang mati itu kan daging manusia yang adalah roh Allah yang jadi manusia. Maka yang mati itu adalah Allah Bapa karena dia adalah daging jelmaan roh Allah. Enggak Loh, lah, katanya Bapak kakak itu bilang kan roh itu tidak pernah jadi mati. manusia kan? Roh Jadi itu manusia. tidak pernah mati. tapi jadi manusia Tapi roh itu tadi. tidak pernah mati, bisa mati. Tapi Roh katanya itu. sudah jadi manusia. Gimana nih Ika Kita Iting punya kulurus? roh kan, kayak Rifa punya roh. Gimana? Iya, tapi roh aku nggak Ini, jadi ini. manusia. Aku Ini manusia kan benar, yang punya benar. roh. Rifa mati, tapi roh Rifa nggak mati kan? Memang roh saya tidak mati, tapi itu tidak bisa dikatakan Ah. Rifa. Roh itu tidak bisa dikatakan Tidak. Rifa.
Kok tidak? memang bukan dari Allah. Kok memang bukan Allah tidak? itu Gimana adalah nih? roh. Jadi dia tidak pernah bisa disalibkan dan tidak pernah dipegang. Dia tuh maha adil. Iya. Jadi roh Makanya itu kakak tidak tuh bisa aneh. Kakak bilang dipegang. tadi. Kakak bilang tadi gini, Yesus adalah roh Allah yang jadi manusia. Benar nggak? Iya. Roh itu sudah Ya, jadi benar. manusia kan? Berarti manusia itu adalah roh yang daging. menjelma jadi daging kan? Daging itu roh Allah Iya. Bapa nggak? Yang Iya. mati daging itu kan? Iya. Ya udah yang mati ya Daging berarti itu. roh Allah Bapa yang udah jadi daging kan? No, roh kan tidak bisa mati. No. Yang mati itu dagingannya. Tapi Yang katanya masak-masak rohnya itu udah jadi manusia. Tapi kan yang memiliki roh itu tidak bisa dipegang. Tapi katanya rohnya udah jadi manusia kak. Gimana sih nih? Roh tidak Kakak pernah yang jadi bilang manusia. Pak, Daging kita yang tolong manusia. dong Pak Purnomo bantuin aku lah. Kakak tadi Dirimu kan bilang tidak pernah mati rohmu. aku bukan roh yang jadi manusia kak, aku tubuh manusia yang diberikan roh. Kakak tadi bilang Yesus itu adalah roh yang jadi manusia, rohnya telah menjadi daging. Maka ketika dagingnya mati, Bukan roh yang roh itu tidak pernah berubah jadi daging. Tetapi Tadi kakak Yesus yang Kristus itu bilang. adalah daging yang digunakan roh Allah. tadi kakak yang bilang. Enggak. Kakak Roh yang itu bilang manusia. tadi, telinga aku masih normal banget ya. Memang ternyata diskusi sama Jadi bapak Yesus kakak. itu adalah roh yang digunakan Tadi daging kakak digunakan yang Allah. bilang roh Allah yang jadi manusia menjadi daging kota kakak tadi. Iya, roh Allah itu turun menjadi manusia, tetapi Lah dia tadi tetap katanya ada nggak jadi daging, sekarang jadi daging lagi. Gimana ini? Jadi Yesus Kristus itu adalah daging yang dikenakan oleh roh Allah. Ngerti nggak? Kak, sebenarnya Yesus itu daging yang roh Allah yang jadi manusia atau bukan sih? Tuh. Jadi tetap rohnya kalau pernah jadi manusia, dia mengenakan daging itu menjadi daging manusia. Tetapi Maksudnya rohnya daging tetaplah roh manusia. Allah. Oh, maksudnya gini, daging manusia kesurupan Tuhan, Nggak kesurupan. kemasukan Tuhan. Allah yang turun menjadi manusia. Allah yang turun Tadi menjadi katanya manusia. enggak. Dia tetap Allah. Kakak yang bener yang mana Itu dia. sebenarnya? Begitu dia. Aku digodok-godokin sama kakak. Kakak sebenarnya gimana ceritanya ini? Yesus itu adalah roh Allah yang jadi daging atau Begitulah, muter-muter memang. Nggak usah bukan? muter-muter. Kakak yang Nggak usah kakak yang muter-muter. bilang coba aku Jadi roh Allah itu turun menjadi manusia. menjadi Jadi, manusia rohnya atau tetap roh. Kak, gini Kak ya. Ini ya Kak ya. Tangan saya berubah menjadi gelas. Apakah gelas ini yang udah perubahan dari tangan? Itu kan udah Ada- mati. Dan berubah jadi gelas. Apakah gelas ini angin? Ini saya bilang tadi itu beda persamaannya, kamu jauh beda persamaan angin jadi gelas itu kan beda. Kan roh Ini menjadi kan? daging. Roh menjadi Setiap daging kan? setiap manusia dikasih roh oleh Allah. Jadi kita tubuh kita ini ada roh kita kan, ada roh, ada jiwa Kita ada iya, tubuh kita lagi bicara Yesus. Nah, Yesus itu kan punya dalam Yohanes. Yesus Hah? itu rohnya yang datang dari sorga, datang ke bumi ini menjadi manusia. Tetapi rohnya itu tetap roh Allah. Kak, Tubuhnya Kak, Yesus Kristus. Kak, roh menjadi manusia itu maksudnya gimana sih Kak? Tadi dia kan angin roh berubah jadi daging Iya. gitu. Berubah. Dia berkenosis di tubuh Maria menjadi Yesus Kristus. Dia datang Berkenosis itu sebagai manusia. gimana? Berkenosis Allah itu yang gimana datang. maksudnya? Berkenosis itu gimana Datang maksudnya? sebagai manusia lagi dia berbentuk. Kan kita itu diciptakan oleh Allah. Itu segambar dan serupa dengan Allah kan. Kita manusia ini diciptakannya serupa dan segambar dengan Dia. Jadi Allah itu menampakkan dirinya aja dengan tubuh Yesus Kristus. Sebenarnya Tubuh dia itu adalah tubuh Yesus Kristus itu Allah bukan? Allah lah. Ya udah kalau tubuhnya yang mati berarti yang mati Allah bukan? Nah itu dia yang mati tubuhnya. Tetapi Tapi roh Allah tubuhnya ini tadi dapat mati. Allah. Ya, kan jelaskan ayatnya bahwa Allah itu adalah roh. Makanya Iya. kita diperlukan menyembah Tubuh Dia Yesus kebenaran. itu adalah Allah bukan? Iya. Ketika tubuhnya mati yang mati Allah bukan? Kok jadi bukan?
Ya, tubuhnya, tubuh Yesus, tubuh kedagingannya. Kedagingan Itu kita Allah bukan? manusia. Daging Yesus itu Allah bukan? Tubuhnya sama Iya, Allah Allah kan bukan. beda. Tubuhnya Yesus itu Allah bukan? Allah. Yang mati Allah. tubuhnya. Apa? Ya, tubuh Berarti Yesus. yang mati Allah. Allah ke tubuh kedagingannya mati. Iya, Allah. dagingnya itu Allah bukan. Allah. Yang mati kan dagingnya. Heeh. Maka yang mati Allah bukan. Tubuhnya yang mati, Allah tidak pernah mati. Kak, aku nyanyikan lagu buat kakak aja deh. Ya. Tubuhnya yang mati, jadi Udah, kedagingannya yang mati. aku mau, udahlah kak, aku mau nyanyi aja kak. Rohnya, bukan rohnya bukan naik ke surga. Rohnya turun ke dunia maut. Diskusi sama kakak, aku menghasilkan sebuah lagu nih. Didengarkan, aku tambah pusing. Tak didengarkan, rambutnya keriting. Kakak iting, ing, selalu kontradiksi. Katanya daging, ing, itu yang mati. Tapi Allah bukan daging, tapi daging jadi Allah. Yang mati daging, Allah, yang mana Allah, yang mana? Tolong Kak Iting, jangan bikin bingung. Hidupku ini enggak bau pesing. Tolonglah Kak, hargailah akal Kak. Roh Allah tidak pernah mati, jadi kedagingannya lah yang mati ya. Jadi Iya, ketika tapi Yesus roh Allah itu jadi daging nggak? Itu roh Allah meninggalkan tubuhnya. Ya. Berarti tubuh Yesus pernah ditinggalkan roh Allah. Rohnya sendiri. Jadi waktu itu dia masih hidup tanpa roh. Iya, dia tinggal dagingnya lah. Jadi dagingnya yang ngomong itu. Jadi dagingnya yang ngomong Eli sama Taba. Itu cuma daging doang, nggak ada roh di situ. Jiwa kita kan jiwanya ada, kita jiwa ada. Jiwa. Mama, Roh dan begitu tubuh. Nah, nasibku ketiga, yang jadi merasakan apa? kesakitan itu, yang merasakan kesakitan itu adalah jiwa kita yang merasakan kesakitan, dan kita tahu apa itu jiwa kita, roh kita itu dari Allah. Maka roh itu adalah Allah. Yesus itu punya jiwa. Iya, Jiwanya Allah. iya. Jiwanya Makanya dari bicara, firman. jiwanya bicara gitu. Eli sama Sabaktani. Jadi jiwa Yesus yang adalah Allah berkata kepada roh yang adalah Allah, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Berarti jiwa yang adalah Allah sedang berbicara kepada roh yang adalah Allah. Kepada dirinya sendiri. Oh gitu. Sama panasnya Kak. Seperti kayak gini, seperti kayak Daud berkata-kata, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah dia dengan tadi pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku bicara dengan diri jiwaku sendiri, pujilah Tuhan hai jiwaku. Kita manusia memiliki 3, jiwa, roh, dan tubuh. 3. Nah, Yesus Kristus juga memiliki jiwa, roh, dan tubuh. Jadi itu dia firman, roh, dan Yesus Kristus. Jiwa adalah Allah. Ya, roh Allah. Nama jiwa siapa? Roh. Nama jiwa siapa? Firman itu firman yang menjadi manusia. Memang saya pernah dinasehatin gini Kak. Kata jiwa saya pernah bilang gini, Rifa, udahlah debat-debat. Berkata-kata. Oh, jadi jiwa kita berkata-kata kepada roh kita. Iya. Oh, Hai, kakak jiwa pernah, pujilah Tuhan. jiwa kakak pernah bicara kepada roh kakak. Iya, bisa berkata-kata. Apa Bisa. kata jiwa kakak kepada roh kakak pada waktu itu? Nah, ketika kita lemah, maka roh kita lah yang memuji Tuhan. Ketika jiwa kita lemah,
Makanya ada yang sakit jiwa itu kan jiwanya yang sakit. Benar nggak? Jiwanya sakit. Jadi Ketika rohnya lemah, maka jiwanya akan lemah. Dia akan sakit jiwa. Tetapi ketika oke. Jadi rohnya orang sakit kuat, jiwa itu ketika dia kuat, ketika rohnya kuat, maka jiwanya akan diselamatkan dari sakit jiwa. Gitu. ya kayaknya ya sakit jiwa kayaknya bukan kakak aku kayaknya. Ngapain lah aku. Nah, Aduh, Kak, aku makanya- boleh pargoy nggak? Boleh nggak aku pargoy, Kak? ya begini, seperti siapa tuh yang Iya, iya. kerasukan setan berapa banyak itu ya? 62 setan ya, yang legion itu legion. Nah, itu 62 setan. Jiwa manusia itu yang Waduh. dibunuh oleh legion. Gitu. Maka kita ini memiliki jiwa, tubuh dan roh. Jiwa di sini, roh kita di sini. Di sini jiwa. Hah? Jiwa di sini. Pikiran kita jiwa. Roh di sini. Roh kita di sini, hati. Nah, tubuh kita. Makanya kita harus memuji Tuhan dari hati kita. Harus kita memuji Tuhan. Di dari tangan dalam roh. ini ada jiwa nggak, Kak? Kak, di tangan kita ada roh nggak? Di tangan kamu bisa mikir nggak? Tanganmu bisa ngomong nggak? Oh, berarti nggak ada roh. Ya, tangan kan yang digerakkan. Berarti tangan kita jiwa nggak ada roh ya? Dan roh kita. Begitu, ya. Makanya ketika banyak orang yang sakit jiwa itu adalah jiwanya Kak, aku boleh joget nggak, ditawan Kak? oleh para iblis, Kak, cantik. ya. Yang sakit jiwa itu, yang banyak sakit jiwa itu, RSJ Wah, itu. Ditawan iblis jiwanya. Ditawan oleh iblis. Ya. Wah, Jadi dia itu bukan Ditawan rumah sakit iblis jiwa, jiwanya. ada obatnya. waduh. Iya. Nggak ada obatnya Makanya- orang sakit jiwa. Waduh. Hanya Yesus Kristus yang bisa menyembuhkan. Hanya Yesus Kristus. Oh. Iya, iya. Iya, iya, iya. Iya, Makanya iya, iya. legion yang Keren, kerasukan keren, keren. setan itu kan di dalam jiwanya banyak setan-setan yang menyandra jiwanya manusia itu. Ketika Yesus datang, maka legion itu legion itu ketakutan pada Yesus. Begitu, Ripat. Selesai, Iya, silakan. iya, iya, iya. Iya. Jadi orang sakit jiwa tidak bisa disembuhkan. Hanya dengan doa, hanya dalam Yesus Kristus. Atau dia sendiri mau sembuh, Hanya dia mau dengan dari doa dirinya itu. sendiri harus mau kemauan. Obat Jiwa itu hanya ada untuk di sini, menenangkan. roh ada di sini. Oke. Terus Yesus itu punya jiwa. Iya, dia kan Tritunggal. Tiga Jadi dalam ketika satu. Yesus itu, Tiga dalam satu. berarti yang tiga itu tubuh, jiwa, dan rohnya Yesus. Ya, ya, betul. Jiwa itu Allah Sama Bapa dengan enggak? Sama dengan kita. Oh. Jiwa itu firman, rohnya Jiwa itu Bapa. firman, roh adalah Bapa, tubuh adalah ya Yesus Kristus. tubuh apa? Yesus Yesus. Kristus. Jiwa adalah firman, roh adalah Bapa, tubuh adalah Yesus. Perhatikan kalian ya teman-teman ya. Keren banget. Luar biasa lo. Ini penjelasan yang sangat luar biasa. Ada lagi kakak yang mau jelaskan? Sudah, itu aja. Sudah. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Kak. Sampai kapan kakak mau menjelaskan hal begini kepada masyarakat? Sampai kapan? Sampai saya Iya. ditanyain, sampai kapan kita tanyain? Kan seperti itulah. Bapa Allah itu Esa. Yesus sendiri berkata, Allah itu Esa. Dia Maksudnya menunjukkan apa itu, Allah Kak? tetapi dia Hah? Allah Maksudnya adalah apa itu? Satu Allah itu apa? satu, tidak ada tiga. Satu Satu pribadi. apa? Satu pribadi. Siapakah Satu dia, pribadi. Kak? Siapakah dia? Ya Yesus Kristus. Yesus Kristus. Ketika dia mati, apakah dia mati sebagai Allah? Ya, dia Allah. Tubuh yang dikenakan Oke. roh Allah. Berarti Allah mati. Bukan, roh itu Allah. Waktu dia Rohnya tidak mati. pernah mati. Oke. Iya. Roh. Tapi tadi mati Allah. Yesus
Apa? Tapi tadi tubuh Yesus Allah dan mati. Sekarang tidak jadi mati. Oke. Mati dia, Yesus mati. Rohnya Mati. tidak pernah mati. Rohnya tidak pernah mati. Oh, jiwanya Yesus mati nggak? Jiwanya Jiwa mati. juga nggak mati. Tidak. Jiwa dan roh tidak mati. Kemana mereka? Mereka turun ke dunia maut, mengalahkan iblis. Oh, yang mati cuman tubuhnya, roh dan jiwanya pergi bersama-sama mengalahkan iblis. Rohnya ya tetap Allah. Roh itu adalah tanpa batas, Rifa. Roh itu Allah yang mengatur dunia ini. Roh yang tidak dan pernah terbatas. roh dan jiwa pergi sama-sama ke alam maut. Nggak sama-sama. Roh itu adalah Allah yang tidak terbatas, yang maha Kan adil. jiwa jangan dilupakan, Kak. Jiwanya Jiwa yang jangan turun, dilupakan. Oh, jiwa itu turun Oh, ke jiwanya saja. jiwanya. Jiwanya saja, rohnya nggak ikut. Ya, roh itu Allah, roh yang mengatur. Rohnya semesta ada di ini. mana? Rohnya ada di mana? Alam semesta ini, dia yang mengatur alam semesta ini. Di alam semesta. Jiwanya saja yang ke alam maut berarti. Yesus Kristus itu sendiri. Luar biasa. Penjelasan yang luar biasa. Nah, makanya Yesus berkata di Wahyu 1 ayat yang ke-9, dia memperlihatkan kepada Yohanes di Pulau Patmos, dia berkata, aku telah mati namun aku bangkit dan hidup selama-lamanya. Ya. Makanya dia telah mati dan aku bangkit dan hidup selama-lamanya. Aku menguasai apa namanya? Maut Anu, dan kerajaan maut. menguasai pokoknya. Enggak, menguasai maut dan kerajaan maut. Oh iya. Nah, Jadi tubuh Yesus ditinggal sama jiwa sama roh Allah. tubuh kita ini ditinggalin. kan kayak Nah, tubuh kita ini Rifa, tubuh kita ini adalah seperti tempat kemah jiwa dan roh kita. Tubuh kita Jadi ini cuma tempat. kan hanya kayak sarang kayak bekicot itu ya. Dia cuma untuk sarangnya Kayak aja. Gitu. bekicot. Oke. Nah, kita kayak rumah kita ini, tubuh kita adalah rumah dari roh dan jiwa kita. Akan ditinggalkan oleh tubuh dan jiwa kita ketika Yesus memanggil kita ke surga. Seperti orang mati itu ya itu. Luar biasa. Berarti Gitu, daging Pak. Yesus itu adalah rumah untuk roh Allah dan jiwanya. Lalu kemudian Nah, ditinggalkan tubuhnya itu sebagai rumah. Yesus berkata, aku berkuasa untuk mengambil dan menyerahkan nyawaku, kata Tuhan Yesus. Begitu, Ripa. Luar. Sampai kapan kakak mau menginjili sehebat ini penginjilannya? Kira-kira akankah ada yang bisa menghentikan kakak? Saya tidak pernah mengatakan dihentikan, tapi inilah yang saya tahu, dan biar Roh Kudus yang memberikan segala sesuatunya, bukan saya sendiri ya. Itu dari Roh Allah, bukan dari saya. Saya manusia terbatas, tetapi Allah itu tidak terbatas memakai kita. Begitu, Rifa. Jadi jiwa Yesus itu berbeda dengan roh Allah. Sudah dijelaskan, kita ini memiliki roh, jiwa, dan tubuh. Begitu juga dengan Allah. Kita kan diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Kita memiliki jiwa dan roh dan tubuh. Begitu juga dengan Allah. Allah punya tubuh. Ya, Yesus Kristus itu. Tubuhnya mirip kita. Berarti Allahnya manusia. Namanya segambar, bukan manusia. Dia Allah pencipta lah. Gimana sih? Jangan sama-samakan dengan manusia. Tapi punya tubuh, jiwa, dan roh. Iya, kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Jadi Allah Berarti itu kita tetap mirip Allah. Berarti kita ini tidak mirip pernah berubah Allah. Jadi manusia. Allah itu tetaplah Allah. Allah tidak pernah berubah jadi manusia. Maksudnya jadi manusia seperti kita. Allah bisa datang dengan apapun, dia datang ke dunia ini. Tetapi kita manusia tidak bisa pernah
Minum kakak sayang, minum sayang, minum. Minum dulu, Kita minum dulu. manusia tidak pernah bisa menjadi Allah. Minum sayang. Ambil minum dulu, minum. Aku tungguin nanti aku dengerin. Minum. Begitu, Ripa. Minum dulu Siap. sayang. Kakak minum, jangan Kakak bisa dipaksakan menjadi minum. Aku nggak kemana-mana, minum dulu. Tolong panggilkan dulu teman suaminya, ambilkan minum. Tuh nanti Udah. keselak jenggot loh. Kak nanti keselak jakun. Gak apa-apa, Ayo. gak apa-apa. Minum dulu, jangan begitu Minum Jauh dulu. minumnya, mari aku berdiri. Aku tungguin, aku nggak mau kakak kenapa-napa. Hanya kakak inilah orang Enggak, yang luar susah biasa ini. menjelaskan kekristenan loh. Ya udahlah. Terus kak, Mm-mm. tubuh, jiwa dan roh itu adalah Allah. Dari awal memang Allah Iya. itu sudah bertubuh. Ya, Yesus itu adalah tubuhnya Yesus itu sendiri Allah yang turun. Dari awal Artinya sudah bertubuh Allah Allahnya. Iya, itu Yesus Kristus. Begitu. Tapi Allah itu adalah roh. Allah itu adalah roh. Jadi Allah itu pertama roh, terus ada tubuhnya, terus ada jiwanya. Berarti ada 3 di awal-awal. Kapan menyatunya itu? Waktu lahir. Menyatunya dia selalu bersama-sama dengan Allah. Dari awal. Oh, dari awal dunia ini sudah- dia mereka Oh, dari awal sudah punya tubuh, jiwa dan roh. Allah dan Firman, Subhanallah. Allah, Roh dan Firman itu bersama-sama. Allah dan Firman, Roh dan Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan Firman itu adalah Allah. Oh, berarti Gitu. dari awal memang Tuhan kakak itu sudah punya tubuh, jiwa dan roh. Dari awal belum, dia roh. Dari awal itu roh. Kalau begitu Pak. kapan dia punya tubuh, jiwa dan roh, Kak? Yesus Kristus ketika Yesus Kristus. Oh, baru waktu lahir. Pada awal, ya Allah itu ya adalah roh. Allah itu adalah roh. Udah titik. Terus punya tubuhnya kapan? Waktu Yesus lahir. Ya. Nah, awal Oh. dunia ini belum diciptakan, dia kan adalah roh dan firman. Roh yang melayang-layang di permukaan samudra. Gitu. Jadi waktu dia roh melayang-layang itu tubuhnya di mana, Kak? Tubuhnya belum ada. Dia roh. Oh, berarti belum ada teman-teman tubuhnya. Tubuhnya itu kayak Yesus Kristus lah. Yesus Kristus itu lah tubuhnya. Wah, jadi waktu itu dia baru pertama sekali punya tubuh, jiwa dan roh waktu di abad pertama, teman-teman. Dulu nggak punya dia tubuh, ya kan, Kak? Iya, awalnya itu lah roh. Allah itu kan roh. Sudah jelas. Tuh, Satunya teman-teman dikatakan, Islam nih nggak Allah paham. itu adalah roh. Teman-teman Islam nih nggak paham, Kak. Dikiranya dari awal memang Tuhan kakak sudah punya tubuh, jiwa dan roh. Belum. Kalian nggak ngerti orang Islam ini loh, Kak. Sebelum dunia dijadikan, dia itu adalah roh dan firman. Roh dan firman itu selalu bersama-sama. Maka Yesus berkata, aku sudah ada sebelum dunia dijadikan. Begitu. Berarti dulu roh dan firman itu tidak punya cangkang siput tadi ya, Kak? Tidak punya tubuh ya, melayang-layang aja ya, Kak? Dia maha hadir. Dia maha hadir. Tapi dia melayang-layang aja ya, Kak? Nggak punya tempat tinggal ya, nggak punya rumah, nggak punya tubuh ya? Maha hadir. Dia maha hadir. Dia berkuasa. Ya, tapi kan dia melayang-layang Oh, itu adalah- katanya tadi. Roh itu yang pencipta dunia langit dan bumi ini dan firman. Iya, tapi kan dia melayang-layang, kan nggak punya tubuh. Tubuhnya kan baru Bukan ada saya di yang abad bilang, firman Tuhan yang bilang. Iya, Firman Tuhan kan yang aku bilang. nanya, Kak. Kak, waktu Iya, roh melayang-layang yang bilang, jiwanya. yang kita. Kak, Kak, waktu roh melayang-layang jiwa di mana, Kak? Jiwa ada di mana? Firman itu kan jiwa, firman. Di mana dia? Di mana dia? Bersama-sama dengan roh. Oh, jadi bareng-bareng jiwa sama roh melayang-layang. Ya, gimana caranya itu? Perkataannya itu kan firman, perkataan Yesus. Firman Allah, roh Allah berkata-kata, jadilah bumi. Itu kan firman, firmannya itu perkataan itu. Oh, perkataan itu jiwa. Kalian ini orang Islam nggak paham diajarin kakak ini, bener ya, Kak ya? Nah, itu kan firman itu. Tuh, jadi jiwa itu adalah firman nih orang.
orang Islam di bawah nih emang nggak punya roh kudus, Gini nggak kan? paham. Gimana kak? Gimana kak? Gini loh, Rifa, yang bisa berkata-kata, kamu bisa, kita ngomong, kita berpikir, itu kan jiwa kita. Oh, Begitu. jiwa itu perkataan. Makanya kakak tadi bilang ada di sini jiwa, jiwa di sini, roh di sini. Kakak ini pinter loh. Jadi jiwa itu perkataan, kak. Ya, firman itu adalah jiwa. Jadi Allah itu roh. waktu roh lagi melayang-layang dia dempet barengan sama jiwa. Masalah bempet apa enggaknya itu dia bersama-sama dengan Allah. Dia firman Iya, itu, iya, dia kan perkataan Allah. aku kan nggak tahu, Perkataan kak. Allah itu. Hmm. Masalah gimana, kita kan belum ada di situ. Kita tidak bisa Iya, menyaksikannya. jangan marah-marah lah, kak. Aku kan cuma nanya aja. Tapi kakak makin cantik kalau lagi marah. Makanya gimana dia hanya Allah yang tahu. Kita tidak bisa menyelami Allah itu. Jadi nanti Allah itu ketika Maha Yesus Kuasa. dagingnya, kak, waktu dagingnya muncul, baru jiwa dan roh itu masuk ke dalam badan Yesus gitu. Gimana sih? Katanya Maksudnya? jiwa dan roh belum ada tubuh. Lalu kemudian tubuh muncul masuk ke dalam dirinya Yesus, gitu kan? Nah, bukan gitu. Yesus Allah itu turun menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Tapi katanya tadi Allah itu masuk ke dalam tubuh Yesus. Gimana ini, Masuk kak? gimana sih? Bukan masuk gitu namanya. Namanya dia lahir. Datang ke dunia ini menjadi Yesus Kristus. Oh, roh Allah dan jiwa itu masuk ke dalam perut Maria terus keluar dari orang gitu. Betul. Oh, gitulah kakak dari tadi ngomongnya, aku jadi paham. Tapi kan kealahannya tidak pernah terbatas. Sekalipun dia adalah tubuh manusia, Yesus Oh. Kristus, Allah itu tidak pernah terbatas. Itu. Tidak pernah terbatas, tapi dia cuma pernah ada di dalam perut Maria gitu ya. Ya. Allah itu Waktu dia di dalam rumah, kak, waktu dia di dalam rumah, dia itu dibatasi rumah nggak waktu itu? Enggak, kan dia kan roh Allah, dia tetap berkuasa atas alam semesta ini, tidak pernah terbatas. Makanya ketika Maria mengandung Yesus, dia datang ke tempat Elizabeth. Elizabeth kepenuhan Roh Kudus. Katanya apa? Siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku mendatangi aku? Nah, bayi di perut Elizabeth yang mengandung Yohanes Pembaptis melonjak kegirangan. Kenapa? Kedatangan Yesus Kristus, kedatangan Allah itu, kedatangan Tuhan. Begitu. Ketika Elizabeth kepenuhan Roh Kudus, Maria Si datang Elizabeth mengandung- si Elizabeth ini juga dimasukin Roh Kudus, roh Allah, kak. dia kepenuhan Roh Kudus. Wah, dia tadi juga ada roh dipahami Allah. Berarti roh dalam diri Elizabeth itu roh Allah. Bukan gitu, bukan gitu. Maka roh Allah itu tidak pernah terbatas, Rifa. Jadi roh Allah, Roh Kudus itu tidak pernah terbatas. Gitu. Tidak pernah terbatas, tapi masuk ke dalam tubuhnya Elizabeth. Bukan dia kepenuhan, maksudnya penuhan hikmatnya. Penuh hikmat. Bukan rohnya. Roh di tubuhnya enggak. Oh, Hah? bukan rohnya yang masuk ke dalam tubuh Elizabeth. Bukan lah. Hikmatnya roh Allah itu Oh. penuh Roh Kudus. Terus roh Allahnya di Hikmatnya mana Tuhan. Elizabeth, kak? Di sebelah mananya Elizabeth, kak? Ditanya Elizabeth lah kalau gitu. Tapi katanya kepenuhan. Bukan aku yang bilang, Alkitab yang bilang. Iya, kirain kepenuhan itu rohnya masuk ke dalam tubuhnya Elizabeth. Makanya katanya yang pertama kepenuhan Roh Kudus itu ya Elizabeth. Jadi yang mati ini apanya, kak? Yesus, rohnya atau jiwanya, kak? Tubuhnya yang mati, tubuhnya. Allah Berarti, Roh Kudus tidak oh, berarti orang Kristen ini cuma ditebus sama tubuh manusia, bukan sama Tuhan ditebusnya. Ah, kalian ini pernah mati. Ini ngaku-ngaku tubuh yang ditebus. kudus, tubuh yang kudus. Yesus itu adalah tubuh yang kudus. Bukan Tuhan, Itu. kan? Ya Tuhan lah. Tuhan. Katanya ditebus manusia, sekarang Tuhan. Yang Itu mati Tuhan. Tuhannya atau manusianya, kak? Gimana sih ini? Jangan pernah pisah-pisahkan tubuh manusia, tubuh Tuhan, tubuh manusia, tubuh manusia. Semua manusia Tuhan, Allah. Pernah dipisahkan. Tuhannya manusianya, manusianya. Tubuhnya, dan yang manusia. Iya, Yesus kan punya tubuh manusia kan, kak?
Tubuh dan dia manusia, dia itu Allah, tetap Allah. Oh, dia nggak pernah jadi manusia. Datang sebagai manusia tetapi dia tetap Allah. Jadi Maksudnya yang dia pernah mengatakan Yesus itu manusia, Yesus itu adalah Allah yang tubuh yang dikenakan manusia, dikenakan roh Allah. Dan kita manusia tulen. jadi Yesus tidak pernah jadi manusia. Datang sebagai manusia. Tapi jangan kamu bilang manusia yang menebus manusia kita, bukan, dia Allah sebenarnya. Tapi katanya tubuh manusia yang menebus, bukan roh Allah. Tubuhnya Allah lah, tubuh manusia. Oh, berarti ditebus sama Allah, berarti yang mati Allah. Tubuh Yesus Kristus yang mati. Wah. Dari Allah itu roh mati. Ya berarti tubuh Yesus Kristus ternyata Allah. Dagingnya Allah, tubuhnya Allah. Oh, berarti daging Allah yang menebus kakak. Hmm. Oh. Daging Allah, daging Allah. Daging Allah atau daging itu Allah? Tubuhnya Allah begitu. Oh, Begitu. jadi kakak ini ditebus sama tubuhnya Allah. Iya, yang Maha Kudus, dia kudus dan suci. Karena tubuh yang suci yang mampu menebus manusia yang kotor. Jadi dia harus Oh, datang menjadi manusia. gitu. Karena yang ditebus adalah manusia, maka kita harus ditebus dengan darah dan dagingnya. Daging Dan kita apa? peroleh. Daging Tuhan. Jadi hidup kita yang ditebusnya, bukan dosa-dosa saja. Kita Iya. yang ditebusnya. Karena kakak adalah manusia, maka yang menebus kakak daging dan darah apa? Daging darah manusia Allah. atau daging? Oh, harus darah Allah. Berarti Allah punya darah. Yesus Kristus dalam Yesus Kristus kan menjadi darah dan daging, maka Allah itu menjadi darah dan daging. Oh, rohnya jadi darah dan daging. Yesus Kristus sebagai manusia, Oh, bilang dong dari tadi ribet banget. Ternyata rohnya dan daging, jiwanya jadi darah. Yang jadi darah itu roh atau jiwa? tubuhnya gimana sih tubuhnya? Tapi darah. Wah, Diva ini membingungkan. Ah, udahlah, kamu mempermainkanku. Terima kasih Kok banyak. memainkan kakak? Nggak usah bertele-tele. Aku pengen tahu. Tadi kan kita bicara tubuh, jiwa, dan roh. Jadi gini aja. Setiap kita manusia ditebus oleh darahnya yang kudus. Yesus kata, Darah itu apa, barang Kak? siapa memakan tubuh dan barang siapa memakan tubuh dan darahku akan Hah? Kakak makan darah Yesus. Kakak makan daging Yesus dan darah Yesus. ya simbolis. Oh, Memperingati simbolis. begini, tubuh dan darah. Tapi kan simbolis, bukan Oh, darah berarti Yesus. bohong-bohongan, bukan asli-aslian. Memperingati. Oh, berarti bohong-bohongan. Kirain Kita asli tubuh minum dan darah. Yesus kan maka kita memperoleh hidup yang kekal begitu. Oh, nggak bener, cuman bohong-bohong. Kirain betulan minum darah. Simbolis. Iya, tapi kan nggak beneran itu, bohong-bohongan. Nah, nggak bohongan. Ya, kita memperingatinya aja. Bahwa Iya, Yesus tapi itu kan sudah nggak mati. bener-bener minum darah kan? Nggak Ya berarti ya bohong dong. bohong. Ya kalau tidak melakukan sebenar-benarnya seperti yang Kan diucapkan ya bohong. namanya itu, Rita. Kita Apa? memperingati. Oh, memperingati kayak 17 Agustus. Nah, Oh. Iya, memperingati. Iya. Oh, Kak. Lagi kak, ceritakan kak. Terus kak, kalau rambut Yesus itu Allah nggak kak? Nggak usah permasalahkan rambutnya, tubuhnya, segala macam. Yesus itu adalah Allah yang turun dari manusia. Udah gitu aja. Begitu. Oke. Aduh. Terus kak, kalau selamat itu harus gimana di Kristen? Kalau selamat, kita bertobat, hidup benar dan Bertobat. kudus. Kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu. Menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hati dan pikiran dan mulut. Dan kita dibaptis
Karena Bapa Roh Kudus dan hidup kita dan Roh Kudus, maka selamat. Begitu Rifa. Amin. Oke. Terima kasih atas apa yang telah kakak lakukan, ya sangat merusak peradaban sekali. Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. Tahu aja, gak apa-apa. Yuk. Aku sayang. Aku cinta samamu kakak. Iya. Makasih, Pak. Silakan kakak. Ada yang terakhir yang mau disampaikan terkait jiwa, tubuh, dan roh dan rambut? Yang saya mau katakan saja, bertobatlah, berilah diri dibaptis, hidup berada di Kuduslah di akhir zaman. Wah. Karena kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat. Hanya Yesus Kristus yang bisa Kalau Yesus- menyelamatkanmu. Tidak bisa. Nanti Aja. kalau dia datang jadi roh atau jadi manusia kak? Dia datang manusia di awan-awan seperti Yesus Kristus naik ke atas. Oh, jadi dia pernah jadi manusia. Ah, kakak tadi bilang nggak pernah jadi manusia. Kalau bohong itu jangan sampai ketahuan. Dia datang dia seperti manusia memang. Makanya penglihatan Tadi katanya Yohanes bukan manusia, Patmos, katanya roh. itu dia ada tuh manusianya, rambutnya putih bagaikan putih mentah. Duh, gimana ya cara jelasinnya? Duh, gimana nih ya? Dia di tangan kanannya ada 7 bintang. Oh, 7 bintang. Dia pegang Ada di bintang. Ini, 7 bintang Dia dia. Oh, Itu dia kalahannya pegang. Yesus Kristus. Jadilah Nah, dia- bintang Di bersinarlah. Wahyu 1 ayat yang ke-9, maka dia itu seperti matanya seperti nyala api, wajahnya seperti Wah, matahari yang Matanya berapi. Matanya berapi. Dari mulutnya keluar sebilah pedang bermata 2. Ada pedang di dalam mulutnya. Itu enggak Yesus Kristus, Yesus. Dia Untuk memegang apa 7 kak pedang bintang itu kak? kemudian. Itu setiap firman itu, setiap perkataannya itu terjadi. Gitu. Terja. Nah, Iya. Jadi kamu dibaca aja di Wahyu 1 ayat yang ke-9, itulah iya. wujud Yesus Kristus. Iya. Dia memegang 7 bintang. Bayangkan. Terima kasih atas kebaikan kakak telah menjelaskan tentang roh, tubuh, jiwa, ilmu baru yang akan aku pikirkan dan renungkan ya. Semoga kak sehat, rambut iting bang teku. Oke, saya selalu Pak. Terima kasih sudah datang. Aduh. Semangat. Ingat Kak ya, nyanyikan ingat ya, dulu sebuah ingat, lagu. ingat, ingat. Kak tunggu dulu Ingat, kak, Kak, lagu Epi. perdamaian kita kak. Izinkan Amin. aku mempersembahkan sebuah lagu ya kak. Izinkan aku mempersembahkan sebuah lagu penutup kita, lagu persahabatan kita ya. Oke. Lubang dalam perempuan jalang, lubang sempit itu perempuan asing. Belum mau lubang nggak semua lubang. Bertobatlah. Kak, itu berdari Amsal dibaptis kak. saja. Amsal 27 kak. Berikan dirimu dibaptis itu aja Ipa. Udah. Waduh, iya. Baik, Semangat. saya mau pindah ke room Yonatan Nandar dulu ya. Semangat, merdeka kakak. Oke. Merdeka. 17 Agustus tahun 45. Jangan-jangan kak nanti kena royalti kak. Kakak I love you. Mwah. Ya gitu. Terima kasih banyak. Dadah. Zing. Jling. Astagfirullah. Terkadang memang sulit jadi apologet ini. Iya bentar Nandar, sabar. Ayo. Tunggu pasang. Iya. Iya gua matiin dulu. Bentar gua matiin dulu. Hah? Iya gua matiin dulu hantu belau. Buruan. Dari tadi Iya. 5 menit aku udah penyanyi. Ya Allah iya cerewet banget lu. Dasar laki-laki cerewet. Astagfirullah. Tidak boleh terlalu banyak ketawa. Astagfirullah.
Astagfirullahaladzim. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina inda Allah Islam.